Dunia musik mendadak berhenti berputar saat sang raja dangdut, Rhoma Irama, meletakkan tangannya di bahu seorang pemuda dan menghentikan spekulasi puluhan tahun. Di hadapan ribuan saksi mata, sebuah kalimat sakral meluncur. Valen adalah penerus takhta saya. Ini bukan sekedar pujian, melainkan penyerahan tongkat estafet paling bersejarah yang akan mengubah arah musik Indonesia selamanya. Siapkah Valen memikul beban mahkota emas Soneta di pundaknya? Ataukah ini awal dari ujian terberat bagi sang calon legenda baru? Simak detik-detik penobatan yang membuat bulu kuduk merinding ini. Di bawah sorot lampu panggung yang membara, suasana mendadak hening saat sang raja dangdut, Rhoma Irama, melangkah maju dengan wibawa yang tak tertandingi. Ketegangan menyelimuti udara ketika beliau menarik nafas dalam, sebelum akhirnya melontarkan kalimat yang akan mengubah sejarah musik tanah air selamanya. Dengan suara baritonnya yang khas dan penuh penekanan, Bang Haji secara resmi menunjuk Valen sebagai sosok tunggal yang dipercaya memegang tongkat estafet kejayaan dangdut di masa depan. Ini bukan sekedar pujian biasa di depan kamera, melainkan sebuah proklamasi sakral yang memberikan legitimasi penuh kepada Valen untuk memikul beban sejarah. Di mata sang raja, Valen bukan hanya sekadar penyanyi dengan teknik vokal yang mumpuni, melainkan seorang pejuang seni yang memiliki jiwa dan integritas untuk menjaga marwah musik rakyat agar tetap bermartabat di tengah gempuran zaman yang kian tak menentu. Menerima mandat langsung dari seorang legenda hidup seperti Rhoma Irama adalah sebuah kehormatan yang nyaris mustahil digambarkan dengan kata-kata bagi seorang Valen. Namun di balik binar kebanggaan itu, terselip beban tanggung jawab yang sangat masif dan menuntut dedikasi total tanpa celah sedikitpun. Menjadi penerus berarti Valen harus siap untuk selalu dibanding-bandingkan dengan standar emas yang telah ditetapkan oleh sang raja selama lebih dari 5 dekade berkarya. Setiap cengkok, setiap gerak tubuh, hingga cara berpakaian, kini berada di bawah mikroskop publik yang sangat kritis dan penuh ekspektasi tinggi. Valen menyadari bahwa restu ini adalah sebuah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi sayap untuk terbang tinggi, atau menjadi pemberat jika ia gagal menjaga amanah tersebut. Namun semangat yang membara di matanya menunjukkan bahwa ia tidak gentar menghadapi badai yang mungkin menerjang langkahnya. Banyak pihak bertanya-tanya, mengapa dari sekian banyak talenta muda berbakat, pilihan Rhoma Irama justru jatuh kepada sosok Valen yang dianggap masih sangat muda. Sang raja menjelaskan bahwa keputusannya didasari oleh pengamatan mendalam selama bertahun-tahun terhadap karakter dan konsistensi Valen di atas panggung. Rhoma melihat adanya api yang sama dengan yang ia miliki saat pertama kali mendirikan Soneta Group, yaitu sebuah kemurnian niat untuk berdakwah melalui nada. Valen dinilai memiliki kepekaan rasa yang jarang dimiliki penyanyi zaman sekarang, di mana ia mampu menghidupkan lirik lagu menjadi sebuah pesan moral yang menyentuh sanubari pendengarnya. Kelenturan vokalnya yang mampu beradaptasi dengan aransemen modern tanpa kehilangan esensi dangdut klasik menjadi nilai tambah yang sangat krusial. Bagi sang raja, Valen adalah paket lengkap yang memiliki kecerdasan musikal serta kedalangan spiritual yang selaras. Penunjukan Valen sebagai penerus menandai dimulainya babak baru dalam transformasi musik dangdut yang lebih elegan dan berkelas di kancah internasional. Valen diproyeksikan tidak hanya akan mengulang kesuksesan lagu-lagu lama, tetapi juga melahirkan karya-karya orisinil yang mampu merepresentasikan kegelisahan generasi milenial dan Gen Z. Di bawah bimbingan ketat sang raja, Valen mulai meracik formula musik yang menggabungkan kemegahan orkestrasi khas soneta dengan sentuhan teknologi suara masa kini yang lebih segar. Ambisinya adalah membuktikan bahwa dangdut bukanlah musik kelas 2 yang hanya layak diputar di pinggiran, melainkan sebuah genre mewah yang mampu bersaing di panggung-panggung festival dunia. Proses kreatif ini melibatkan diskusi panjang tentang filosofi setiap nada, di mana Valen belajar bahwa setiap bunyi yang dihasilkan harus memiliki makna dan tujuan yang jelas bagi para pendengarnya. Momen paling mengharukan terjadi saat Rhoma Irama secara simbolis meletakkan tangannya di bahu Valen, sebuah gestur yang melambangkan perpindahan energi dan kepercayaan. Di hadapan ribuan pasang mata yang menyaksikan dengan napas tertahan, pemandangan tersebut seolah menjadi sebuah ritual suci penyerahan takhta yang sangat emosional. Isak tangis haru sempat pecah dari beberapa penggemar setia yang menyadari bahwa mereka sedang melihat masa lalu dan masa depan bersatu dalam satu bingkai panggung yang sama.
Roma memberikan wejangan terakhir bahwa seorang pemimpin musik haruslah memiliki hati sekeras baja, namun berjiwa selembut sutra dalam menghadapi segala ujian popularitas. Gestur ini juga menjadi pesan kuat bagi industri musik bahwa Fallen adalah darah baru yang telah mendapatkan proteksi dan arahan langsung dari kiblat tertinggi musik dangdut tanah air saat ini. Kabar penobatan ini langsung menyebar bak api di hutan kering, memicu diskusi hangat di berbagai platform media sosial hingga menjadi topik pembicaraan utama. Ribuan netizen memberikan dukungan penuh melalui komentar-komentar positif, menganggap bahwa Fallen memang sosok yang paling pantas menduduki posisi tersebut. Banyak yang memuji kerendahan hati Fallen yang tetap membumi meskipun kini telah mendapatkan pengakuan dari orang paling berpengaruh di dunia dangdut. Tak sedikit pula rekan sesama musisi yang memberikan ucapan selamat, menandakan bahwa terpilihnya Fallen diterima dengan tangan terbuka oleh ekosistem musik Indonesia. Fenomena ini menciptakan gelombang optimisme baru, bahwa dangdut akan tetap jaya dan tidak akan kehilangan arah meskipun zaman terus berubah dengan cepat. Dukungan masif ini menjadi modal sosial yang sangat penting bagi Fallen untuk terus melangkah maju dengan penuh rasa percaya diri yang tinggi. Roma Irama dengan tegas mengingatkan Fallen bahwa musuh terbesar seorang seniman besar bukanlah kegagalan, melainkan kesombongan yang muncul saat berada di puncak. Sang Raja menekankan pentingnya menjaga akhlak dan perilaku, karena seorang penerus Roma Irama juga memikul citra sebagai teladan bagi masyarakat luas. Fallen didorong untuk tetap rajin beribadah dan tidak terlena dengan segala kemewahan duniawi yang akan segera menghampirinya seiring dengan naiknya popularitas. Ujian integritas ini mencakup bagaimana Fallen memilih karya, berinteraksi dengan penggemar, hingga menjaga kehidupan pribadinya dari skandal yang bisa merusak reputasi. Fallen menerima nasihat tersebut dengan kepala tertunduk sebagai tanda hormat, berjanji untuk selalu menjadikan prinsip hidup sang raja sebagai kompas dalam setiap langkah karirnya. Ia sadar bahwa tanpa integritas, bakat sehebat apapun hanya akan menjadi sia-sia dan terlupakan oleh waktu. Salah satu misi besar yang dititipkan Roma Irama kepada Fallen adalah membawa musik dangdut untuk benar-benar diakui oleh telinga penikmat musik internasional secara luas. Fallen memiliki visi untuk melakukan kolaborasi lintas genre dengan musisi global tanpa sedikit pun menanggalkan identitas cengkok dangdut yang menjadi kekuatannya. Ia mulai mempelajari berbagai bahasa dan budaya untuk memudahkan komunikasi pesan dalam lagunya agar bisa dimengerti oleh publik luar negeri. Sang Raja percaya bahwa dengan kecerdasan dan kemampuan adaptasi yang dimiliki Fallen, mimpi melihat dangdut bergema di pusat-pusat kebudayaan dunia bukan lagi hal yang mustahil. Rencana jangka panjang pun mulai disusun, mulai dari tur luar negeri hingga produksi video klip berkualitas sinematik yang menonjolkan keindahan budaya Indonesia. Ini adalah langkah berani untuk membuktikan bahwa dangdut adalah warisan dunia yang memiliki daya tarik universal bagi siapa saja. Di balik kesuksesan besar ini, terdapat doa-doa yang tak putus dari keluarga Fallen yang selalu menjadi pilar pendukung utama dalam setiap perjuangannya. Mereka adalah sosok-sosok yang menyaksikan bagaimana Fallen berlatih hingga larut malam, menghadapi kegagalan demi kegagalan, hingga akhirnya berdiri di titik ini. Keluarga besar Fallen merasa sangat bersyukur dan bangga, namun mereka juga terus mengingatkan agar sang pemuda tetap ingat pada akarnya dan tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Dukungan moral ini menjadi oase bagi Fallen saat ia merasa lelah dengan tekanan industri yang sangat menuntut performa sempurna setiap saat. Hubungan yang harmonis dengan keluarga dianggap sebagai kunci stabilitas emosional Fallen, sehingga ia bisa tetap fokus pada karya tanpa terganggu oleh konflik internal. Bagi Fallen, restu orang tua dan restu sang raja adalah dua hal paling berharga yang menjadi bahan bakar utama dalam perjalanan panjangnya. Kini sejarah baru telah resmi tertulis dan seluruh mata tertuju pada langkah pertama Fallen setelah menyandang gelar sebagai sang penerus resmi. Industri musik tanah air menantikan dengan penuh antusiasme karya perdana yang akan lahir dari kolaborasi bimbingan tangan dingin Roma Irama ini. Fajar baru telah menyingsing di cakrawala dangdut, membawa harapan bahwa musik ini akan terus hidup, relevan dan dicintai oleh generasi-generasi mendatang. Fallen bukan lagi sekadar penyanyi biasa, ia adalah simbol keberlangsungan sebuah tradisi musik yang penuh dengan nilai moral dan perjuangan sosial. Dengan semangat yang tak pernah padam dan dukungan dari sang mentor, Fallen siap mengukir prestasinya sendiri di atas fondasi kokoh yang telah dibangun oleh sang raja. Selamat datang di era baru, di mana nada dan irama akan terus mengalun indah, menjaga nyala api dangdut agar tetap abadi di hati rakyat Indonesia untuk selamanya.